Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 45 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan bunyinya demikian, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudara, tidak ada keluarga yang benar-benar ideal, itu adalah fakta. Dan kehidupan dunia yang terasa bagai neraka pun itu nyata. Di manakah neraka di dunia? Yaitu kita diam di rumah yang diisi oleh orang-orang yang tidak ada kerendahan hati dan tidak menginginkan damai. Saudara-saudara, pada bagian ini kita akan belajar dari teladan Yusuf dalam rekonsiliasi. Yang pertama, kita perlu lihat perkenalan diri Yusuf. Tidak memakai kuasa sebagai alat intimidasi dan mempermalukan. Yusuf di situ jelas-jelas bertemu dengan orang-orang yang jahat ke dia. Siapa yang jahat ke dia? Yaitu saudara-saudaranya. Tetapi menariknya, Yusuf tidak menginginkan, bukan cuma tidak menginginkan saudara-saudaranya celaka, karena Yusuf udah punya kuasa dan pantas membalas. Tapi Yusuf justru tidak ingin mempermalukan mereka, sehingga semua pegawai Yusuf suruh keluar demi dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara, mempermalukan dan merendahkan orang lain tidak akan pernah membuat kita atau membuatmu menjadi lebih mulia daripada orang yang kita permalukan. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar juga dari Yusuf tentang masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Kita bisa melihat di situ Yusuf menangis sekeras-kerasnya dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Dan di situ juga Yusuf menunjukkan sikap dia tulus mengampuni dengan dia mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Ia menangis sambil memeluk mereka. Saudara-saudara, inilah satu tindakan Yusuf yang bisa kita pelajari juga di bagian kedua. Yaitu masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan, dan ini tulus, tidak ada yang pura-pura. Yusuf benar-benar mengesampingkan ego. Dia benar-benar memikirkan bahwa ketika dia bisa sampai di Mesir, itu karena Allah yang membawa dia, bukan karena saudara-saudaranya yang menginginkan celakanya. Saudara-saudara, ini merupakan pernyataan yang gila. Tetapi inilah pernyataan orang yang sungguh-sungguh telah menikmati cinta Yesus. Inilah jawaban orang yang sungguh-sungguh telah mengalami kasih-Nya Tuhan dan telah mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita menerima kasih daripada Tuhan dan sebelum kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, memang sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Apalagi mengasihi orang yang jahat kepada kita. Nah, Yusuf bisa melakukan itu karena dia terlebih dahulu menerima kasih dari Yesus, menerima kasih dari Allah, dan dia mengasihi Allah sehingga dia percaya bahwa rencana Allah lah yang membawa dia ke Mesir lewat tindakan kesakitan itu dan untuk memelihara kehidupan. Bukan cuma bangsa Mesir, bukan cuma keluarganya, tetapi hampir setiap negara yang ada di sekitar Mesir. Saudara-saudara, ini luar biasa ketika Tuhan memakai orang. Tuhan bukan cuma bisa memakai dia menjadi orang yang besar, tetapi Tuhan juga bisa memakai dia untuk mengampuni bahkan kejahatan terbesar. C.S. Lewis berkata seperti ini, "Kau tidak bisa sepenuhnya mengasihi sesamamu manusia sampai kau mengasihi Tuhan." Saya percaya Yusuf bisa mengampuni itu karena cinta Tuhan telah terlebih dahulu dia rasakan. Makanya dia bisa berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudara, mungkin gak kita bisa berkata seperti Yusuf? Saya kira mungkin. Mungkin gak kita bisa mengampuni orang yang paling menyakiti kita? Saya kira pasti bisa. Cuma apakah kita mau atau tidak? Saudara-saudara, maka perlu kita evaluasi diri. Ketika kita tidak mampu mengampuni, itu sama saja kita bilang di hadapan Tuhan, pengampunan yang Tuhan beri kepada saya karena saya layak diampuni. Karena saya telah menunjukkan buah pertobatan yang sangat baik sehingga Allah mengampuni dan menyelamatkan saya. Oh, no, saudara-saudara. Maka kita perlu belajar seperti Yusuf. Ketika dia ada di fase hidup yang paling baik pun, bukankah dia dilukai oleh saudara-saudara, dijual oleh saudara-saudaranya, dan dia terbuang.
dan mereka lebih menginginkan kematiannya. Tapi karena mereka pikir kalau bisa jadi duit, kenapa tidak? Mereka menjual dia. Dan di situ kesempatan bagi Yusuf untuk membenci saudara-saudaranya. Tapi Yusuf berkata, saya tidak akan membenci karena saya tahu rencana Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saya, bukan rencana manusia. Saudara-saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari peran kita, yaitu kita adalah umat yang dipakai oleh Allah. Dan ketika kita dipakai oleh Allah, salah satu cara Allah memakai kita adalah Allah memakai kita untuk menyebarkan kasih, bukan kebencian, untuk menyebarkan pengampunan, sehingga pengampunan Kristus boleh tercermin dari cara kita mengampuni orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu atas hidup kami, memimpin perjalanan kehidupan beriman kami. Kiranya kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari itu menjadi berkat buat kami semua, sehingga kami belajar mengasihi seperti Kristus dan mengampuni seperti Kristus yang diteladani oleh Yusuf. Amin.